ke video ini untuk mengikuti penyuluhan online mengenai rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kenapa hutan dan lahan yang rusak harus segera dipulihkan. Apa saja penyebab kerusakannya serta bagaimana peran kita sebagai masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Walaupun materi ini disampaikan secara daring atau YouTube, kami harap informasi yang kami bagikan tetap mudah dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Video ini akan disampaikan oleh 5 orang pemateri yang masing-masing sudah mendapatkan bagian materi untuk dijelaskan. Jadi pastikan kamu menonton video ini sampai selesai agar mendapatkan pemahaman yang utuh tentang pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, bersama saya ada 5 pemateri, yaitu saya sendiri, Rizka Amelia, Siti Norindah, Inggit Tribintang, Tegar Shailendra, dan Rahmat Ansari Purnomo. Selamat menyaksikan penyuluhan ini. Pengertian rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah kegiatan pemulihan ekosistem yang mengalami kerusakan akibat deforestasi, erosi, kebakaran, dan aktivitas manusia lainnya. Upaya ini bertujuan mengembalikan fungsi ekologis, memperbaiki kualitas lingkungan, serta meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi. Rehabilitasi memastikan kawasan yang rusak dapat kembali berperan sebagai penyerap karbon, pelindung tanah, penyedia habitat, serta pengaturan tata air. 2. Tujuan rehabilitasi hutan dan lahan: mengembalikan fungsi ekologis hutan, mencegah erosi dan memperbaiki lahan kritis, meningkatkan produktivitas lahan untuk kesejahteraan masyarakat, melestarikan keanekaragaman hayati, mengurangi risiko bencana, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu penyebab kerusakan hutan dan lahan. Kerusakan ekosistem hutan dapat disebabkan oleh penebangan liar atau illegal logging yang mengurangi tutupan vegetasi. Kebakaran hutan dan lahan merusak flora, fauna, dan kualitas udara. Alih fungsi lahan menjadi pertanian, permukiman, dan pertambangan. Pertanian tidak berkelanjutan yang menurunkan kesuburan dan mempercepat degradasi perubahan iklim seperti peningkatan suhu dan curah hujan ekstrim yang memperburuk kondisi lahan kritis. Ini kita akan membahas bagaimana bentuk rehabilitas dan teknik untuk rehabilitasi lahan. Yang pertama, kita ketahui bahwa rehabilitasi lahan itu adalah usaha untuk memperbaiki kembali lahan yang sudah rusak, baik itu karena erosi, kebakaran, maupun aktivitas pertanian yang berlebihan dan bekas penambangan. Tujuannya ini untuk mengembalikan fungsi lahan agar bisa mendukung kegiatan kemanusiaan dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Beberapa bentuk rehabilitasi lahan yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui yang pertama, reboisasi dan revegetasi, yang merupakan upaya menanam kembali pohon atau tanaman penutup tanah pada area yang gundul. Dan yang kedua adalah restorasi, yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi ekosistem mendekati keadaan alaminya, misalnya memulihkan lahan gambut atau rawa. Yang ketiga adalah reklamasi, lebih menekankan pada perbaikan fisik lahan, seperti merapikan kontur tanah di area bekas tambang. Selain itu, agroforestry atau mengkombinasikan tanah kayu dengan tanaman pertanian juga menjadi pilihan untuk memulihkan lahan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dalam praktiknya, rehabilitasi lahan memerlukan beberapa teknik. Yang pertama itu teknik vegetatif yang dilakukan dengan menanam jenis tanaman yang mampu mengikat tanah, memperbaiki struktur tanah, dan menahan erosi. Contohnya adalah tanaman tahunan seperti sengon atau meranti, serta tanaman penutup tanah seperti vetiver atau legum. Teknik mekanis melibatkan tindakan fisik untuk mengatur aliran air dan memperbaiki tanah, seperti membuat terasering di lahan miring atau menggali
rorak sebagai tempat resapan air, membuat buludan, atau memasang mulsa untuk menjaga kelembapan tanah. Sedangkan teknik kimia digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah melalui penambahan kapur untuk mengurangi keasaman, pemberian kompos dan pupuk untuk menambah unsur hara, atau bahan organik lainnya untuk mengikat kesuburan. Yang ketiga, teknik tersebut biasanya digunakan secara bersamaan agar hasil rehabilitasi lebih optimal dengan memilih bentuk dan teknik yang tepat sesuai kondisi dan lokasi. Kerusakan lahan dapat dipulihkan secara bertahap hingga kembali produktif dan bermanfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Yang mana kita tahu bahwa beberapa lahan akan sulit untuk dipulihkan kembali karena beberapa faktor kondisinya yang mempengaruhi seperti kondisi tanah yang kurang unsur hara maupun hal-hal lain sebagainya. Dengan pengecekan kembali, kita dapat mengetahui hal tersebut, pengecekan rutin, dan pemantauan secara berkala. Baik, teman-teman, di sini saya akan membacakan mengenai peran dari stakeholder dan contoh dari program. Yang pertama itu ada peran pemerintah. Pemerintah dapat menyusun regulasi, menyediakan anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap proses rehabilitasi itu sendiri. Yang kedua, itu ada peran dari masyarakat. Masyarakat ikut menjaga dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, itu ada peran dari swasta atau NGO melalui CCR, pendampingan teknis, serta kampanye lingkungan. Dan yang terakhir, itu ada contoh program rehabilitasi yang ada di Indonesia, seperti Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Yang kedua, ada program perhutanan sosial. Yang ketiga, ada rehabilitasi mangrove nasional. Dan yang terakhir, ada rehabilitasi daerah aliran sungai, atau yang biasa kita sering singkat dengan sebutan DAS. Adapun manfaat dari rehabilitas hutan dan lahan adalah yang pertama, mengurangi resiko banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Yang kedua, menjaga ketersediaan dan kualitas air tanah. Yang ketiga, menyerap karbon untuk mitigasi perubahan iklim. Yang keempat, menyediakan peluang ekonomi hijau bagi masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kualitas udara dan kesuburan tanah. Kesimpulan dari rehabilitas hutan dan lahan adalah langkah penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, kawasan yang rusak dapat dipulihkan dan kembali menjadi produktif. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih lestari.